selamat siang Mas Brian. Ya, Apa selamat siang, kabar? Mbak Prita. Sehat-sehat. Akhirnya. Seneng banget bisa ke Jeronimo. Lagi sibuk ya? Lagi, ya. Lagi sibuk, puji Tuhan. Setelah sekian berapa tahun ya nggak kesini ya? Cukup lama sih anyway. Ya, mungkin sebelum pandemi sih 2018 atau 2017. Itu lama banget sih. Nah, siang hari ini membawa sebuah karya yang mungkin juga bakal bikin Kanca Muda penasaran, terus yang udah dengar juga wow ternyata ya gitu. Dan ngomong soal sudah nih Mas. Sudah. Apanya yang sudah? Itu kan tricky kan pertanyaannya kan. Enggak, pada suatu hari di bulan Januari, akhir Januari, itu salah satu yang pertama kali ngepost adanya momen itu adalah Jeronimo kalau nggak salah gitu. Jadi momen sudah itu yang pertama kali ngepost Brian sudah jadi alumni dari band ini. Itu Jeronimo kalau nggak salah yang ngepost Jeronimo. Oh itu yang ngepost. Oknumnya ada di sini. Ada di situ. Jadi memang kalau lagunya sudah itu sendiri memang sudah lama dibikin. Jadi tahun 2019 sampai kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. 4-5 tahun yang lalu saya lupa. Gitu. Nah, kebetulan memang lagu yang Brian bikin itu tidak hanya satu, ada banyak. Kenapa banyak? Karena waktu itu 2019 sampai 2020 Brian ada satu program di YouTube yang namanya Laguku Untuk Ceritamu. Nah, dari program ini memang kita menawarkan kepada teman-teman, guys silahkan kalau misalkan teman-teman punya cerita apapun, baik itu sedih, senang, kerjaan, cinta-cintaan dan lain sebagainya, kehidupan keluarga, feel free untuk bisa bercerita ke Brian. Brian akan respon dengan lagu. Jadi Brian akan bikinkan lagu dari apa yang kamu ceritakan sebagai bentuk apresiasi Brian karena kalian mau cerita gitu. Terus ada banyak lagu yang dibikin, salah satunya adalah lagu Sudah ini. Cuma memang untuk merilisnya itu kan butuh semacam trigger ya trigger ya, momen ya, kapan mau rilis, sedangkan ada timeline lain yang harus dikerjakan waktu itu gitu kan. Sampai pada akhirnya 2023 awal ada momen yang sangat-sangat pas gitu untuk bisa merilis lagu ini gitu. Jadi lagu ini kalau untuk Brian sendiri itu adalah sebuah pertanda bahwa ya pamit, ya mengakhiri, tapi ya memulai sesuatu yang baru gitu. Dari band lama Cikustik. Untuk Brian, gitu ya. Tapi kan ada kata-katanya itu, walau kita telah berpisah, kenangan tentang dia takkan pudar gitu. Jadi memang kenangan tentang apa yang sudah dilalui bersama-sama sekian belas tahun, 14 tahun itu ya menjadi kenangan yang baik untuk Brian, sebagai pembelajaran yang sangat-sangat baik dan menjadi sebuah proses yang luar biasa yang harus Brian tempuh selama sekian belas tahun sampai menjadikan Brian seperti ini. Tapi basically secara garis besar nih Mas, Sudah ini masih tentang cinta ya? Masih tentang cinta dan diangkat dari kisah nyata. Kisah nyatanya siapa? Kisah nyatanya orang yang menceritakan melalui lagu Untuk Ceritamu yang tadi aku ceritain gitu. Jadi itu benar-benar kisahnya dia. Ada orangnya dan ada akun Instagramnya, ada semuanya. Waktu itu memang ada kejadian dua sejoli antara dia dengan pasangannya, beda prinsip. Sebenarnya mereka diliputi oleh cinta yang luar biasa, tapi ada perbedaan juga, terutama perbedaan prinsip dan perbedaan agama yang melatar belakangi sehingga kedua pasangan ini tidak bisa bersatu lagi. Nah, ketika kita bilang tidak bisa bersatu lagi itu biasa gitu kan, memang sudah biasanya juga begitu ya, gitu. Beda server ya begitulah. Iya. Tapi yang terjadi adalah sebenarnya mereka itu kan masih ada rasa, masih ada cinta. Gak tahu kenapa mungkin si satu orang ini, yang cowoknya ini banyak pikiran, mungkin masih cinta luar biasa tapi tidak bisa bersatu. Yang terjadi adalah dia tuh kecelakaan. Dan meninggal.
Oh. gitu. Nah di saat itu si cewek ini merasa terpukul sekali, merasa sedih yang berlarut-larut, sampai dia bilang di ceritanya itu akhirnya ya sudah gitu, sudah aku harus berusaha untuk melepaskan gitu. Akhirnya dijadikan lirik gitu tadi. Iki aku nangis loh. Sudah aku lepaskan semua, sudah aku tinggalkan dia secara tidak hanya kebersamaan, tetapi kebersamaan secara fisik juga karena orangnya sudah nggak ada gitu. Betul. Lebih jauh ya ini jaraknya ya. Tapi kalau misalnya itu kan cukup apa ya? Kalau dibilang heartbreaking itu akan sangat heartbreaking karena memang udah 2 kali kena. Iya. Sekali kena jebret, oke lah. Sekali lagi ceder gitu. Akhirnya ya sudah. Benar-benar nggak bisa bersatu lagi gitu. Oke. 2 hari setelah lagunya rilis di digital streaming platform, ada 2 video yang kita keluarkan. Jadi video yang pertama yang kita rilis adalah short movie. Oke. Jadi short movie yang menggambarkan kisah nyata dari lagu ini, walaupun dengan penokohan yang berbeda. Terus kita rilis di sosial media maupun di YouTube juga, dan apresiasinya cukup bagus dari masyarakat. Ya walaupun belum yang berjuta view gitu, enggak sih, belum sih, tapi sudah lebih dari 60.000 view kalau nggak salah. Wow. Lumayan lah. Iya. Terus abis itu kita susul dengan apa tadi bahasanya? Music video, video klipnya. Video klipnya kita keluarin. Yang ini memang ceritanya tidak serta-merta apa yang diceritakan oleh lagu ini, lebih ke performingnya Brian, bagaimana Brian mengekspresikan lagu ini dan lain sebagainya. Dan ada imbuhan sedikit-sedikit dari momen-momennya Brian yang Brian alami sampai dengan lagu ini rilis gitu kan. Oke. Ya tahu sendirilah itu. Terus ini juga sudah dirilis di YouTube dan sosial media dan lain sebagainya. Kalau nggak salah juga sudah lebih dari 50.000 view kalau nggak salah lah ya. Itu banyak sih anyway. Ya, bersyukur sekali. Brian sangat bersyukur karena memang di luar dari ekspektasi. Ekspektasi Brian ya sudah tidak ada embel-embel yang lama gitu kan. Terus keluar sendiri ya paling 20.000 lah, 10.000, 20.000 udah bagus banget gitu kan. Ini lebih ternyata bisa lebih dari 50.000 walaupun belum jutaan ya. Mudah-mudahan sih terus meningkat sampai dengan nanti bisa reach peak positionnya dia di mana gitu. Yang namanya bersolo karir itu nggak semudah itu gitu. Maksudnya banyak hal yang harus disiapkan secara matang, banyak hal yang harus dikerjakan sendiri akhirnya sekarang, termasuk katakanlah mau lagu ini mau diaransemen seperti apa gitu kan, akhirnya otaknya cuma satu. Aku lagu ini meaningnya seperti ini, arah aransemennya akan seperti ini, tolong kamu buat music produsernya, arrangernya dan segala macam buat yang seperti ini ya gitu. Mereka store data, sudah cocok belum Brian, kurang dikit, kurang begini. Akhirnya kan satu kepala. Betul. Ya walaupun akhirnya bisa ngedirect sesuai dengan apa yang benar-benar sesuai dengan lagu ini gitu. Karena Brian yang tahu lagu ini kan. Tuh, nah kalau yang lain-lain kayak semacam ketika lagu ini sudah rilis, yang harus dirilis apa nih? Entah itu video klip lah, entah itu ada short movie. Nah untuk itu Brian dibantu sama label, memang semuanya ada yang arrange label. Cuma secara konsepnya seperti apa, video klipmu mau dibikin seperti apa, akhirnya kan mikir sendiri juga gitu. Terus dan lain-lain sebagainya. Jadi sebuah tantangan yang baru, yang benar-benar baru Brian lalui, tapi ini semua asik. Tadi Brian sempat cerita bahwa ada kurang lebih 50-an something lagu yang sudah Brian ciptakan, dan memang sekian periode ke belakang baru hanya bisa dirilis 1, 2, 3, 4 rilisan dari lagu tersebut. Nah target Brian adalah kalau bisa dalam sekian tahun ke depan itu semua lagu ini nih bisa keluar, bisa terilis gitu. Entah itu jadi hits maupun tidak, nggak masalah, dalam artian yang penting lagu ini yang mewakili Brian, mewakili juga ceritanya orang-orang banyak ini bisa keluar, sehingga semakin banyak juga orang yang mungkin merasa bahwa lagu ini juga bisa menjadi bagian dari diriku loh gitu.
Oke. Curhatanku juga sama nih sama lagu ini. Gitu. Luar biasa ya, itu produktif loh Wak, 50 lagu sudah. Ya sudah. Ya. Oke. 50 lagu ya kalau dibilang banyak ya nggak mudah juga menciptakan lagu. Jadi ya banyak. Kalau mau dibilang sedikit ya banyak juga yang punya inventaris lagu lebih dari itu juga banyak. Gitu ya. Mudah-mudahan sih lagu-lagu ini bisa dirilis lah. Karena untuk tahun ini sendiri Brian sudah siapkan maybe around 8-9 lagu. 9-10 lagu yang sudah siap untuk dirilis. Yang sudah benar-benar jadi untuk mixing masteringnya itu 5 sama sudah ini 5 lagu. Gitu. Jadi dalam waktu dekat mungkin Brian akan datang lagi ke sini untuk memperkenalkan sesuatu yang lain. Siap. Gitu. Ditunggu banget. Kalau teman-teman yang sudah mendengarkan siaran hari ini gitu ya dan pengen dengerin lagu sudah lebih detail lagi, mungkin nanti bisa request aja lagu jadi di Jeronimo FM. Bisa juga kamu tonton di YouTube untuk video klipnya, short movie-nya juga. Kita sudah provide beberapa konten yang kalian bisa tonton, entah itu di YouTube-nya Brian sendiri, Brian Prasetyo Adi, maupun di YouTube-nya Seven Music ID kalau nggak salah. Itu terus sosial media terus berjalan, segala aktivitas termasuk promo, manggung dan lain sebagainya. Itu semua kita pasti akan informasikan melalui sosial media, ada Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Brian Prasetyo Adi. Semuanya sama. The real sound of Jogja, Geronimo FM.